Oke, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Dan hari ini kita ada di chapter 9 ya. Dan besok berarti untuk hari pengganti kita di hari Minggu insya Allah, teman-teman ya. Nanti di hari Minggu nanti berarti kita akan mempelajari structure yang bagian terakhir. Nah, sekarang kita akan belajar structure yang namanya error analysis. Dan error analysis ini adalah structure yang part B atau bagian kedua. Oke, jadi langsung saja. Jadi di error analysis ini nanti teman-teman akan menemukan jenis soal ini di structure nomor 16 sampai nomor 40. Oke. Nah, kemudian sebelum kita belajar ke error analysis, kita kenalan dulu, kita pemanasan ya, teman-teman. Jadi kita nanti kan disuruh mencari yang salah yang mana di kalimat. Nah, sebelumnya kita latihan dulu sambil kita warming up ya, sambil kita pemanasan. Baik, langsung saja ke kalimat pertama. Coba ditemukan kesalahannya di mana. Nah, kalimatnya berbunyi seperti ini, teman-teman. Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu yang salah di kata apa? Ya, yeah, that's right. Kata worked-nya. Nah, yang verb 3-nya yang salah ya. Nah, alasannya adalah karena sebelumnya itu ada kata did. Masih ingat kalau did itu gandengannya verb keberapa, teman-teman? Auxiliary keluarganya do, does, did. Verb setelahnya harus verb keberapa? Ya, that's right. Harusnya verb 1 ya. Jadi itu bukan did not work harusnya, tapi did not work aja, nggak usah dikasih ed. Ya, jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Artinya sama, Albert Einstein itu tidak bekerja di rumah sakit itu dulu. Oke, contoh kedua, sama ya. Ada kesalahan kelas kata kalau yang nomor 2 ini. Kalimatnya berbunyi, an electric eel able produce electricity. Ini kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja, teman-teman. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik atau dapat menghasilkan listrik. Nah, tapi di kalimat ini ada yang salah, teman-teman. Yaitu kelas kata sifat, tapi dia bukan menjelaskan kata benda. Kan kalau kata sifat kan fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, di kalimat nomor 2 ini ada kata sifat, tapi dia menjelaskan kata kerja. Ada yang tahu kata apa teman-teman yang saya maksud? Yang salah di situ. Ada kata sifat menjelaskan kata kerja. Bukan di produce-nya, Miss. Nah, kalau produce-nya udah benar. Predikatnya udah benar, verb 1. Oke, di ill-able tapi lebih tepatnya di able-nya ya. Jadi gini teman-teman, kata sifat itu kan fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, di sini ada kata sifat able, kan ini kan able artinya dapat atau mampu. Dia menjelaskan mampu apa? Mampu menghasilkan. Nah, mampu ini menjelaskan kata menghasilkan. Seperti itu. Nah, ini nggak bisa. Kata sifat menjelaskan kata kerja nggak bisa karena fungsinya kata sifat cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Ya, nah kebetulan, yang bisa menjelaskan kata kerja itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah auxiliary, yang kedua adalah adverb. Nah, kebetulan di auxiliary itu ada keluarganya modal, artinya yaitu sama-sama dapat. Ya, jadi ada yang tahu teman-teman arti lain selain able yang artinya dapat bahasa Inggris. Lebih tepatnya di keluarganya modal auxiliary. Bisa atau dapat atau mampu. Ada yang tahu selain able? Ya, that's right. Ada can. Jadi di situ harusnya an electric eel can produce electricity. Oke, karena can itu adalah auxiliary yang mana dia menjelaskan kata kerja. Jadi fungsinya auxiliary verb itu bisa ya, tapi kalau adjective verb nggak bisa ya, teman-teman. Kemudian contoh ketiga, nah di sini ada pemborosan. Jadi harus ada yang dihapus, teman-teman. Oke, he is the most best PUBG mobile player in the world. Ada yang tahu kata apa yang pemborosan yang harus dihapus? Ya, most sama best-nya di situ ya, teman-teman. Nah, di dalam kata best itu sudah ada most-nya. Best itu superlatif dari good, yang paling bentuk yang paling dari kata good. Oke, jadi kita nggak perlu tambahkan most lagi kalau sudah superlatif ya. Jadi harusnya most-nya dihapus. Jadi harusnya he is the best PUBG mobile player in the world. Dia merupakan pemain PUBG mobile terbaik di dunia. Seperti itu. Oke, lanjut. Contoh keempat. Nah, ini ada yang kebalik, teman-teman. Ada dua kata yang terbalik. The method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata yang terbalik itu kata apa sama kata apa? Mungkin clue-nya seperti ini.
ada kata sifat yang menjelaskan kata benda kan harusnya adjective dulu baru noun. Tapi di sini noun dulu baru adjective. Ya, harusnya new method ya. That's right. Jadi harusnya the new method was proven to be effective. Dan contoh terakhir, ini jenis kesalahan atau error di soal structure yang menurut saya paling sulit, teman-teman. Kenapa? Karena dia ini paling sedikit munculnya. Nah, selain paling sedikit, yang dihilangi atau yang dihapus itu adalah pecahan-pecahan yang sedikit, yang kecil gitu. Misalnya misalnya. Atau kalau gitu cuma huruf S. Sorry, bukan, kalau huruf S nggak bisa, teman-teman. Misalnya atau kalau itu preposition misalnya to atau misalnya preposition of, kayak gitu yang dihilang-hilangkan. Ya, jadi kesalahan terakhir ini adalah penghilangan kata yang harusnya ada di kalimat. Contoh yang salah seperti ini. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang kata apa dan letaknya di mana? Oke, of di mana tuh? Ya, yeah, that's right. One of the most ya. Jadi kenapa kok one the nggak bisa? Karena one itu kata ganti, teman-teman. Kalau di sini kasusnya ya. Atau kalau one ini kita anggap adjektif, nggak bisa tempatnya di situ. Harusnya di setelahnya determiner the. Walaupun the itu juga determiner ya. Tapi one di sini karena letaknya di sebelum determiner itu adalah kata ganti. Kalau ada kata ganti di subjek, maka nggak boleh diisi sama kata benda di subjek. Di situ ada kata benda skills. Ya. Nah, kalau ada dua seperti ini, masih ingat kalau biasanya nanti di soal teman-teman yang biasanya itu di sininya ada titik-titik, teman-teman. Cuman jenis soal ini titik-titiknya dihilangkan. Jadi ada yang hilang tapi nggak dikasih tahu di mana kayak gitu. Teman-teman disuruh nebak yang hilang itu letaknya di mana kayak gitu. Ya, yang hilang adalah of di setelah kata one. Jadi harusnya itu one of the most important skills to acquire is communication. Kalau diartikan salah satu keterampilan-keterampilan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, itu adalah 5 jenis contoh kesalahan yang teman-teman nanti akan hadapi di soal error analysis structure TOEFL ITP. Oke. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman jenis kesalahan itu ya. Jadi error analysis atau jenis kesalahan di kalimat itu ada 4 jenis. Dan si pembuat soal itu nanti juga membuat kesalahan itu berdasarkan 4 jenis kesalahan ini, teman-teman. Nah, kesalahan yang pertama itu namanya adalah misformation. Dari kata formation itu pembentukan, ditambahkan miss di depannya jadinya pembentukan yang tidak tepat, yang keliru. Ya, jadi pembentukan kelas katanya salah atau kelas katanya sudah benar tapi bentuknya kata itu yang salah. Karena misalnya teman-teman, kata kerja itu bentuknya ada banyak sekali. Verb 1, verb SCS, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, itu masing-masing penggunaannya juga beda-beda ya. Kemudian kalau pemilihan kelas katanya yang salah, itu contohnya yang able tadi. Harusnya bukan able tapi can. Karena produce kata kerja nggak bisa dijelaskan oleh kata sifat ya. Nah, kemudian kesalahan yang kedua itu adalah addition atau pemborosan kata. Si pembuat soal itu menambahkan kata yang nggak penting, malah jadi salah teman-teman kalimatnya. Jadi boros gitu ya. Kemudian yang ketiga, misordering. Misordering ini adalah pembalikan posisi dua kata yang harusnya urut jadi terbalik. Contohnya yang method new tadi ya, harusnya new method. Dan contoh yang terakhir, kesalahan yang terakhir itu namanya omission dari kata omit. Artinya menghilangkan atau menghapus. Nah, omission ini adalah jenis kesalahan penghilangan kata yang harusnya ada. Contohnya yang one of the most tadi. Ya, of-nya dihapus sama si pembuat soal. Cek, teman-teman suara saya putus-putus di semuanya. Halo? Iya, Ya, tadi sempat tadi, putus-putus. tapi sekarang udah jelas ya? Halo, cek, better ya? Oke, I'm sorry guys, mungkin ada sedikit masalah di koneksi. Oke, thank you. Berarti sekarang udah jelas, mari kita lanjut. Nah, kita rinci satu-satu, teman-teman. Dari misformation dulu ya. Nah, misformation itu atau pembentukan kata yang keliru itu ada dua. Ya, jadi ada dua. Yang pertama ini secara kelas kata teman-teman. Ada yang kelas katanya itu udah benar, inflectional namanya ya yang kanan. Itu kelas katanya udah benar tapi bentuknya yang salah. Nah, tapi ada juga yang kelas katanya itu memang salah. Nggak boleh kita letakkan kelas kata itu di situ. Oke. Nah, contoh yang
kelas katanya salah tadi yang able produce. Nggak bisa able di situ karena nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja. Jadi harus kita ganti menjadi kelas kata lain. Sorry, teman-teman nanti ketika mengerjakan error analisis tidak diminta untuk mengganti ya. Jadi teman-teman hanya diminta untuk mencari yang salah yang mana. Jadi lebih gampang. Oke, jadi kita nggak disuruh membenarkan. Tapi ketika kita latihan supaya teman-teman nanti lebih pede ketika tes, lebih yakin maksudnya ya, itu teman-teman harus berusaha ketika belajar itu mencari betulnya apa. Seperti itu. Misalkan kalau yang salah itu adalah diganti, berarti ya diganti dengan yang benar. Misalnya able tadi harusnya diganti jadi can. Karena yang bisa menjelaskan kata kerja, kalau nggak auxiliary verb, ya keterangan. Sedangkan able itu kata sifat, teman-teman. Nah, contoh yang kelas katanya itu sudah benar, tapi bentuknya yang salah, bentuk katanya yang salah, itu adalah yang did not work tadi, teman-teman. Nah, did itu adalah auxiliary yang gandengan verbnya adalah verb 1, bukan verb ed. Nah, verb ed itu bisa jadi verb 2 nggak boleh ketemu auxiliary ya. Bisa saja dia verb 3. Nah, kalau verb 3 itu gandengannya bukan did, seperti itu. Jadi harusnya itu diganti jadi verb 1 yang tadi. Nah, untuk contoh lain misalnya yang kelas katanya yang salah dulu, teman-teman. My cat died yesterday. Nah, ini kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja. Kucingku mati kemarin. Nah, itu kan bisa dipahami maksudnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat kalimat ini tuh tidak memiliki predikat, teman-teman. Oke, ada predikat yang hilang. Nah, kebetulan dead atau mati dengan kata sifat. Ada kata kerjanya. Jadi kata kerja itu ada yang artinya mati itu ada, teman-teman. Nah, kalau untuk kucing kita pakainya die ya. Jadi DIE karena dia lampau ada yesterday kita pakai verb 2. Jadinya my cat died yesterday. Memang mirip teman-teman, tapi itu beda kelas kata ya. Jadi yang benar yang bawah my cat died yesterday itu ada predikatnya yaitu yang died. Kalau yang atas itu nggak punya predikat. Karena dead bukan kata kerja, dia kata sifat. Oke. Lanjut contoh yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Contohnya yang many wild animal are endangered today. Nah, ada kata many, ada kata are. Many ini adalah determiner yang menentukan bentuk bendanya harus jamak. Ya. Terus kalau are itu predikat dipakai ketika subjeknya jamak. Nah, berarti yang salah adalah kata benda animal di situ. Harusnya itu jamak, teman-teman. Jadi bukan animal tapi animals. Ya, that's right. Kita kehilangan S di situ ya. Harusnya ditambahkan S jamaknya. Harusnya many wild animals are endangered today. Seperti itu. Nah, itu untuk misformation. Nah, untuk informasi teman-teman, ini penting banget ya. Misformation ini adalah jenis kesalahan yang paling sering muncul di soal error analisis. Ya, jadi dari 25 soal, total kan nomor 16 sampai nomor 40 teman-teman. Itu ada 25 soal nanti error analisis itu. Bisa dibilang misformation ini sekitar 20 sampai 23 soal lah. Itu misformation semua. Nah, nanti yang 5 sampai 2 soal itu baru. Mungkin sisanya itu baru nanti yang akan kita bahas berikutnya ini. Yaitu yang pertama ada addition. Addition tadi yang si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang nggak penting. Yang harusnya nggak ada malah ditambahkan jadi salah kalimatnya. Jadi boros. Nah, contoh yang tadi adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Ini kalau diartikan dia merupakan pemain PUBG mobile yang paling terbaik di dunia ini. Nah, itu kan terlalu alay gitu. Maksudnya kayak dilebih-lebihkan, makanya dibilang pemborosan. Maka mouse-nya itu hapus saja karena ada double superlatif. Nah, contoh lainnya, the hour manager wants to see you. Kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar adjective, materi hari ke-6 ya, adjective phrasing yang pertama. Nah, ada jenis kata sifat di determiner yang saya tandai teman-teman, yaitu di determiner nomor 1, 2, 3. Nah, itu saya tandai kenapa? Karena dia itu tidak boleh muncul bareng, tidak boleh muncul lebih dari satu untuk menjelaskan satu benda. Nah, kalau kita lihat di sebelum kata benda manager di situ, itu ada 2 determiner yang saya maksud, yaitu the sama our. Maka ini salah satu harus dihapus, teman-teman. Entah the-nya, entah our-nya. Boleh salah satu, ya. Nah, misalnya yang saya hapus adalah the-nya misalnya. Jadi nanti tinggal our manager wants to see you. Seperti itu. Nah, ini addition, jenis kesalahan yang
harus ada yang dihapus, ada yang boros karena di soal. Ini dikit teman-teman. Paling banyak muncul itu cuma 2 soal di soal error analysis. Nah, tapi karena justru kalau yang sering-sering kita sering dengan misformation, terus ada soal seperti ini kita bingung yang mana yang harus diganti. Padahal nggak ada yang harus diganti, adanya yang harus dihapus. Nah, makanya teman-teman memang harus sering-sering latihan, terutama latihan yang campur supaya terbiasa. Oke? Kemudian ketiga berikutnya kita punya misordering. Dari kata ordering itu pengurutan atau penempatan kata. Nah, ada miss-nya berarti itu keliru, jadi tidak tepat. Jadi misordering itu penempatan kata yang salah. Penempatan posisi kata yang salah. Jadi ada 2 kata yang ditukar tempatnya. Oke. Nah, untuk mengenali jenis soal ini biasanya ya, teman-teman, atau bisa dibilang kemungkinan besar, seringnya gitu. Nanti kalau teman-teman menemukan, kan nanti yang digarisbawahi di kalimat itu kan ada 4 garis bawah, ada A, B, C, D gitu maksudnya. Nah, nanti 2 dari 4 itu biasanya digarisbawahi berupa frase. Frase itu misalnya 2 kata ya, AB, AB seperti itu. Nanti yang pilihan 2 sisanya itu berupa kata doang. Jadi misalnya C sama C. Nah, teman-teman cek dulu yang AB itu biasanya kemungkinan besar itu adalah jenis kesalahan ini, teman-teman. Ya, jadi saya bahasa Indonesianya itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya niteni gitu. Niteni itu nginget-nginget gitu, teman. Jadi setiap nemu misordering itu yang 2 pilihan jawabannya itu berupa frase, 2 kata yang digarisbawahi, yang 2 sisanya itu cuma berupa kata aja. Nah, itu yang kita cek dulu yang frase. Itu salah satu biasanya kebalik seperti itu. Ya kalau saya perhatikan tuh memang ini teman-teman thank you itu tadi ya, jadi yang 2 frase, yang 2 kata. Nah, contohnya yang tadi adalah yang method new, harusnya new method tadi ya. Contoh yang lain adalah the actor main forgot the script. Nah, ini yang salah sama tentang adjective noun. Urutannya adjective dulu baru noun. Nah, adjective itu boleh ditaruh di setelahnya noun, teman-teman. Ketika adjective itu ada tambah-tambahannya. Ya, saya ulangi lagi, kata sifat itu harusnya kan tempatnya di sebelum kata benda. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Nah, tapi kata sifat itu bisa ditaruh di setelah kata bendanya ketika kata sifat itu ada embel-embel panjangnya, ada tambah-tambahannya seperti itu. Itu baru letaknya di setelahnya benda yang dijelaskan. Nah, ini main itu hanya 1 kata, teman-teman. Hanya nggak ada penjelasannya. Jadi harusnya itu the main actor ya, bukan the actor main. Ya, oke, jadi the main actor forgot the script. Pemeran utamanya lupa dengan naskah atau melupakan naskahnya. Nah, ini juga jarang keluar, teman-teman. Sekalinya keluar paling banyak yang pernah saya temui itu 2 soal di satu paket soal structure ketika tes seperti itu. Nah, kemudian jenis soal terakhir itu adalah omission, yaitu si pembuat soal itu menghapus 1 kata. Biasanya yang dihapus itu kata-kata yang kayak of gitu, kayak the, kayak itu kan kecil-kecil, teman-teman. Tapi gara-gara kecil itu nanti kalimatnya jadi amburadul, jadi ada yang salah gitu, ada yang nggak enak gitu di situ. Jadi omission. Nah, contohnya yang tadi adalah one the most important skills, harusnya one of the most important skills seperti itu. Contoh lain adalah man hit into that tree last night. Ini kalau dibaca pun nggak enak dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Kalau saya bilang ke teman-teman nih, saya ngasih informasi ke teman-teman. Lupakan tentang kalimatnya ya, tapi teman-teman tangkap informasinya. Kalau saya bilang ke teman-teman gini, pria menabrak pohon itu tadi malam. Nanti kira-kira teman-teman tanyanya gimana? Kalau saya memberikan berita itu atau informasi itu. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Menabrak pohon itu tadi malam. Nah, pria yang mana gitu ya? Karena di dunia ini pria itu ada banyak banget, teman-teman. Masa semua pria menabrak pohon itu tadi malam, kan nggak bisa gitu. Ya, jadi prianya di situlah yang kurang tepat. Itu harus dijelaskan. Jadi, tapi kalau secara teori grammar seperti ini, teman-teman. Kata benda itu nggak bisa lepas tanpa determiner ketika dia dipakai di lampau atau past. Ya, terutama kalau tempatnya di objek tuh. Tapi subjek juga sama. Pokoknya kalau lampau itu kata benda nggak boleh lepas, teman-teman, tanpa determiner. Oke, kecuali kalau kata benda itu nama ya, misalnya Isadora Duncan itu nama, maka nggak usah dikasih determiner, malah salah kalau dikasih determiner.
Seperti itu. Jadi kalau kata benda biasa atau common noun ya sebutannya, itu mau dijadikan subjek atau objek di lampau, itu harus ada determiner sebelumnya, harus jelas. Nah, maka itu harus dikasih penjelasnya, bisa bisa the, bisa that, contohnya gitu. Jadi misalnya saya tambahkan ya teman-teman. A man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, ini lebih enak didengar. Karena dari sekian banyak pria di dunia ini, yang menabrak pohon itu tuh cuma seorang gitu, hanya satu gitu. Nggak mungkin semuanya nabrak pohon itu. Seperti itu. Nah, boleh the man juga nggak apa-apa. The man hit into the tree last night. Berarti orang yang kita ajak omong tahu pria yang mana. Misalnya ada pria lewat terus kita bilang sama teman kita, pria itu loh tadi malam nabrak pohon itu gitu. Terus sambil ketawa misalnya. Nah, itu bisa. Jadi bedanya a man sama the man, kalau a man orang yang kita ajak omong nggak tahu pria yang mana, yang pasti seorang pria aja. Tapi kalau the man, orang yang kita ajak omong sudah tahu, bendanya udah jelas bagi dia. Seperti itu. Nah, sama omission ini jarang keluar, teman-teman. Paling banyak keluar itu cuma 2 soal. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, sebenarnya gini teman-teman, untuk error analisis ini sebenarnya materinya sama dengan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, mengenai penggunaan kelas kata di dalam kalimat. Nah, cuman yang bikin dia sulit adalah vocab. Jadi makanya saya dari awal bilang vocab itu yang paling penting di TOEFL, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis karena biar nggak hilang. Oke, karena vocab yang paling penting di soal structure TOEFL. Nah, makanya nanti banyak vocab-vocab yang mungkin teman-teman akan, walah ternyata ini tuh ini tuh, walah ini tuh ini tuh kayak gitu. Nah, langsung saja contoh soalnya seperti ini, teman. Jadi nanti teman-teman dikasih satu kalimat utuh, nggak ada yang dihilangkan. Kemudian nanti ada yang digarisbawahi, 4 yang digarisbawahi, entah itu kata, entah itu frase. Ya. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan mengerjakan soal error analisis ini, caranya teman-teman cek dulu secara sentencing. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah gypsum, kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah is, kemudian nah sudah lengkap teman-teman ya. Di belakang nggak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, kalau sudah ke phrasing, baru teman-teman lihat setelah dan sebelum setelah dan sebelum yang digarisbawahi dari setiap pilihan. Oke. Nah, misalkan kalau yang alpha, to itu kelas katanya adalah keterangan, adverb. Oke, dia keluarganya very, keluarganya really, keluarganya extremely, rather, dan seterusnya. Dia jatuh setelahnya is, nggak apa-apa ya, is itu berdiri sendiri teman-teman, dia tidak terpengaruh dengan setelahnya. Nah tuh di sini dia menjelaskan setelahnya yaitu kata sifat. Nah kata keterangan menjelaskan kata sifat nggak apa-apa. Contohnya terlalu pintar, too smart, terlalu licik misalnya, too clever, terlalu angkuh atau sombong, too arrogant. Nah itu to diikuti adjektif nggak apa-apa, soft itu juga adjektif teman-teman. Berarti secara kelas kata to ini nggak ada masalah. Kita lanjut pembacaannya. Nah setelah soft itu ada kata that. Berarti kita balik lagi ke to tadi teman-teman. Berarti to ini secara kelas kata adverb sudah benar. Tapi kalau teman-teman masih ingat materi kita hari ke-8 kemarin ya, materi tentang paired words, gandengannya to itu bukan that. Atau kalau saya balik, gandengannya that itu bukan to teman-teman. Oke, that yang artinya sehingga itu gandengannya ada 2. Kalau enggak so, ya such. Bedanya apa? Bedanya so sama such. Kalau so itu cukup diikuti kata sifat aja. Kalau such itu harus ada kata benda dulu, baru diikuti conjunction that. Nah, di situ nggak ada kata bendanya ya, teman-teman, cuma ada kata sifat. Jadi yang salah adalah yang alpha, itu harusnya bukan to, tapi so. Oke, jadi so that, materi hari ke-8 tentang paired words. Oke, jadi itu harusnya. Gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Jadi gips itu sangatlah lunak, sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman boleh cek dulu secara subjek predikat ya kalau belum terbiasa dengan soal ini.
Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat may be considered, subjeknya adalah cadence, kemudian sudah tidak ada penanda predikat ataupun conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap, satu subjek, satu predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita cek satu-satu. Nah, di situ ada auxiliary be, itu verb asli atau bentuk verb 1 dari to be, teman-teman, yaitu be ini. Nah, kenapa kok dia verb 1? Karena sebelumnya ada modal. Modal itu gandengannya adalah verb 1, jadi be gak ada masalah. Terus setelahnya verb 3, nah to be itu memang boleh diikuti verb 3, nanti jadi pasif. Nah, berarti yang alpha nggak ada masalah. Oke. Kemudian the di situ menjelaskan kata benda rise sama the menjelaskan kata benda fall. Nggak ada masalah the ya. And di situ menghubungkan dua kata benda yaitu rise sama fall, nggak ada masalah juga. Nah, yang jadi masalah adalah intensified, teman-teman. Petunjuknya teman-teman adalah di kata in. Ada yang tahu in itu kelas katanya apa? Ada yang masih ingat? In, on, at, kemudian for, kemudian of, kemudian with, about, around. Ya, kelas katanya preposisi ya. Nah, pertanyaan saya lagi. Preposisi itu setelahnya harus ada apa, teman-teman? Ya, harus ada noun atau objeknya atau object of preposition ya. Entah noun, entah kata ganti. Tapi yang biasanya itu noun, teman-teman. Tapi pronoun juga nggak apa-apa sih. Dia preposition plus noun. Nah, sedangkan di situ ada ed-nya. Noun itu nggak bisa ditambahkan ed. Nanti jadi kata sifat dia. Oke. Nah, ini nggak bisa, teman. Jadi yang salah ya yang intensified itu. Harusnya itu dirubah menjadi kata benda. Jadi harusnya intensification. Nah, kalau ada cation itu dia kata benda, teman-teman. Seperti itu. Apakah masih ada contoh lagi? Kita lihat. Oke, masih ada ternyata satu contoh terakhir. Caranya sama, teman-teman cek dulu secara subjek predikat. Di situ ada kata benda series, predikatnya adalah have, nggak ada conjunction, nggak ada juga subjek predikat. Artinya kalimat nggak ada masalah sentencingnya. Masalahnya di phrasing kita lihat di situ. Nah, teman-teman ketemu langsung ya. Jawabannya yang alpha. Ada yang tahu yang alpha itu kenapa? Cities itu kelas katanya noun, teman-teman. Major itu artinya sama dengan large, sama kayak big, besar. Dia kata sifat. Nah, ini sama kayak yang tadi, yang actor main tadi, harusnya main actor. Kemudian apalagi tadi contohnya yang method new, harusnya new method. Nah, itu most cities major itu harusnya most major cities. Oke, itu kebalik, itu misordering. Jadi harusnya kalimat ini berbunyi most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Hampir seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Gak ada masalah? Oke, kalau nggak ada masalah kita ke latihan soal buat teman-teman. Jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik di pojok kanan atas. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Ada jawaban Bravo. Bravo itu berarti irregular ya teman-teman. Yang irregular. Oke, mari kita cek bersama. Caranya sama, teman-teman cek secara subjek predikat. Di situ ada subjek time zone. Predikatnya adalah is. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Nah, besok kita akan pelajari conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek seperti ini ya. Predikatnya extends. Nah, sudah lengkap kalimatnya subjek predikat conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya dengan phrasing. Time zone itu nggak kebalik ya, teman-teman. Yang alpha udah huruf. Is a slightly irregular north-south belts. Nah, gini, teman-teman. Kata kunci teman-teman di sini adalah kata a. Itu artinya adalah sebuah, seekor, seorang,
sebutir, sehelai, intinya dia adalah satu. Menunjukkan kalau bendanya itu harus tunggal. Nah, maka kalau teman-teman menemukan itu cari sampai nemu kata benda. Pastikan kata bendanya itu tunggal dulu. Nah, kata bendanya adalah di belt. Ya. Nah, ya sudah, yang salah berarti itu, teman-teman. Irregular itu kata sifat. Dia menjelaskan juga kata benda belt. Jadi nggak ada masalah dengan irregular. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, harusnya belt aja, nggak usah dikasih S. Kalau ada sebuah bendanya harus ditunggalkan. Oke, jadi itu harusnya a time zone is a slightly irregular north-south belt that extends from pole to pole. Jadi sebuah zona waktu merupakan sejenis sabuk yang membentang dari utara selatan yang agak tidak beraturan, yang membentang dari kutub ke kutub. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dicoba lagi, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman. Silahkan dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Seperti biasa, nah sebenarnya tanpa dicek subjek predikat, teman-teman, itu sudah kelihatan ya jawabannya memang betul yang alfa. Alasannya kenapa? Alike ini adalah kata sifat. Kata sifat itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Ya, apalagi setelahnya ada kalau teman-teman menemukan determiner itu sudah memulai noun phrase baru atau bagian kalimat yang ditempati benda yang baru gitu. Oke, jadi ini objek. Kata sifat nggak boleh punya objek. Kelas kata yang boleh punya objek itu cuma dua, teman-teman. Yang pertama adalah verb. Verb pun itu nggak semua ya, hanya verb yang transitif atau verb yang kalau kita artikan dia memang butuh objek. Itu baru dikasih objek setelahnya. Tapi kalau yang lainnya itu preposition. Nah, kalau preposition ini justru selalu butuh objek setelahnya. Kalau di depan itu nggak bisa kita masukkan verb ya, teman-teman. Bisanya kita masukkan preposisi. Nah, kebetulan ada preposisi yang artinya sama dengan alike, yaitu sama atau seperti gitu ya. Yaitu kata like. Kalau alike itu kata sifat, kalau like itu preposition, artinya seperti. Jadi itu harusnya diganti jadi like. Like a chicken, the grouse has four toes with the hind raised above the ground. Kalau diartikan seperti seekor ayam, itik, atau kalau di tempat saya nyebutnya mentok ya, bebek yang nggak bisa terbang itu, yang nggak gemuk itu, memiliki 4 jari kaki, dengan jari kaki yang belakang itu mencuat ke atas, maksudnya mencuat melawan arah tanah, jadi menghadap atas, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silakan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban bravo, mari kita cek bersama. Jawabannya bukan bravo, teman-teman. Ini langsung saya kasih kata kuncinya ya, teman-teman. Kata kunci teman-teman di sini adalah kata a variety of. A variety of itu satu kata ya, sama kayak a lot of. Sama kayak a lot of, sama kayak a number of. Itu satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatannya ada 3 kata ya. Nah, artinya apa? A number of itu artinya sejumlah. Oke, a lot of itu artinya banyak. A variety of itu artinya beragam atau bervariasi atau bermacam-macam. Nah, kalau ada sejumlah, ada banyak, ada beragam, maka kata benda setelahnya itu harus jamak, teman-teman. Oke, namanya aja beragam. Misalnya gitu. Jadi itu harusnya, halo, tes, tes.
Cek, teman-teman suara saya terdengar? Oke, sudah ya, thank you. Oke, jadi a variety of reasons harusnya ya. Itu harusnya jamak karena a variety of itu adalah satu kesatuan kata. Sama kayak a number of itu juga satu kata, teman-teman. A lot of itu juga satu kata walaupun kelihatannya ada 3 kata. Oke, ya itu harusnya reasons. Yang saya bilang tadi memang di error analysis atau structure bagian kedua ini teman-teman mulai tertantang untuk mempraktekkan penggunaan vocab di sini. Oke, nah teman-teman dapat di situ si pembuat soal tidak menggunakan a number of tapi a variety of karena jarang dipakai memang seperti itu. Tapi teman-teman sekarang tahu ya, a variety of itu satu kata, benda setelahnya harus jamak. Oke, jadi harusnya a variety of reasons. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Eh, Oke, kita bahas bersama. Di situ ada jawaban alfa. Ya betul, jawabannya yang alfa ya teman-teman. Jadi ini cara mengerjakannya gini. Kalau teman-teman menemukan di soal di subjek ini, ada 2 emang yang sudah berseberangan ya. Kenapa saya bilang seberangan? Eh, Many itu nggak boleh gandeng tunggal. Sedangkan wealth ini nggak bisa dijamakkan teman-teman. Jadi nggak bisa pakai many. Kalau ada seperti ini ya sudah jangan cek yang lain. Fix cek yang itu aja antara 2 itu. Entah many-nya yang salah, entah wealth-nya yang salah. Nah, kalau many yang benar atau wealth-nya yang salah, maka ini harus dijamakkan. Cari kata benda yang bisa dijamakkan yang artinya sama. Oke, tapi kalau wealth-nya ini benar, yang salah adalah many, itu harus diganti jadi much. Karena wealth itu nggak bisa dihitung. Nah, untuk mengetahui yang salah yang mana, teman-teman, karena tempatnya ini di subjek, kita lihat di predikat. Predikat di situ yang dipakai adalah is. Is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau ketika dia nggak bisa dihitung. Ya, berarti wealth-nya nggak ada masalah. Sudah benar karena dia nggak bisa dihitung, itu dianggap tunggal. Oke, jadi yang salah adalah yang alpha, harusnya bukan many tapi much. Jadi aturannya adalah much, itu gandengannya adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, wealth itu nggak bisa dikasih S, artinya kekayaan teman-teman. Kekayaan itu nggak bisa kita bilang sebuah kekayaan, 2 buah kekayaan nggak bisa. Ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, kita bahas teman-teman. Ada jawaban Charlie, kita cek bersama. Jawabannya bukan Charlie, teman-teman. Ini bisa kita jawab dengan cara mengecek subjek predikat di soal, ya. Kita cek dulu subjek predikat. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah it, kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah flash, predikatnya adalah is seen. Kemudian ada conjunction lagi, teman-teman, yaitu before, subjeknya adalah a clap of thunder gitu ya. Tapi kata bendanya di clapnya. Nah, tapi di sini nggak ada predikat. Heard itu adalah verb 2 dan verb 3 dari hear. Itu artinya mendengar. Nah, mendengar itu butuh objek, teman-teman. Ya, nggak bisa misalnya saya tadi mendengar.
Terus saya diem, pasti teman-teman nungguin, kalau nggak itu tanya, "Mendengar apa, Sir?" Gitu. Nah, mendengar itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan di situ nggak ada objeknya. Kalau ada kata kerja yang nggak, apa namanya, butuh objek tapi nggak ada objeknya, maka itu pasif, ini verb 3. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri itu nggak bisa menjadi predikat. Ini harus ditambahkan auxiliary sebelumnya. Ini omission, teman-teman, yang saya bilang jenis error yang paling sulit tadi. Ya, jadi itu harusnya bukan heard aja tapi is heard. Oke, sama kayak is seen itu pasif. Nah, itu nanti kalau dibaca, it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya, bahwa sebuah kilatan cahaya terlihat atau dilihat sebelum a clap of thunder itu sambaran petir gitu ya, sambaran petir didengar atau terdengar. Seperti itu. Jadi itu harusnya is heard ya. Kalau seen-nya itu nggak ada masalah teman-teman karena pasif. See itu sama kayak here, dia butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek nggak ada objeknya, itu harus dipasifkan ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ini diartikan bisa teman-teman dengan cara mengartikan. Silakan dicoba dulu, jangan takut salah. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban delta, delta. Oke, kita cek. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Betul, jawabannya delta yaitu ago. Ini addition. Ini pemborosan kata. Itu nggak perlu di situ sebenarnya ada ago. Loh, kenapa Sir kok nggak perlu ada ago? Karena ada kata for. Preposition yang dipakai itu for, teman-teman. For itu kalau diikuti kata benda waktu atau preposisinya dirubah menjadi keterangan waktu nanti, itu untuk menerangkan durasi, berapa lama, karena for itu artinya adalah selama. Nah, misalkan saya punya 2 kalimat nih untuk pembanding ya. Misalnya saya punya kalimat yang pertama berbunyi seperti ini. Saya sudah belajar di sini selama 1 bulan yang lalu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya sudah belajar di sini selama 1 bulan. Kira-kira enak yang mana teman-teman? Kalau kalimat pertama, saya sudah belajar di sini selama 1 bulan yang lalu. Kalau kalimat kedua, saya sudah belajar di sini selama 1 bulan. Enak yang mana kira-kira? Ya, enak yang kedua ya teman-teman. Nah, itu adalah alasan kenapa for yang artinya selama ya, itu jangan dikasih yang lalu. Nggak perlu dikasih yang lalu, nggak perlu dikasih ago. Nah, bedakan kalau kita pakainya since yang artinya sejak, itu baru boleh pakai yang lalu. Jadi since itu untuk menerangkan kapan mulainya, bukan berapa lamanya tapi kapan mulainya. Oke, jadi kalau pakai sejak baru bisa. Saya sudah belajar di sini sejak 1 bulan yang lalu, sejak sebulan yang lalu. Itu bisa, tapi kalau selama jangan dikasih yang lalu ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta, itu cukup kita bilang thousands of years saja. Jadi harusnya the phases of the moon have served as primary divisions of time for thousands of years. Fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi waktu primer atau pembagi waktu utama gitu ya, selama ribuan tahun, maaf. Sampai kebablasan ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai soal error analisis ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, kita tutup. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day, everyone.